Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan kanal YouTube Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini kita akan bincang kembali dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini tema yang akan kita angkat adalah aksi bergizi cegah stunting. Baik, host pada hari ini saya perkenalkan Hendra Fitriadi, fungsional promosi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Boleh saya kenalin satu-satu ya. Yang pertama ada Dr. Marti Rahayu. Kita sapa siapa Kak? Martika. Oh, kita sapa dengan Kak Marti ya. Baik, terima kasih. Narasumber yang kedua ada Ibrahim Dwi Rudianto atau kita sapa siapa? Baim Kak. Wah, Kak Baim atau Kak Aim ya? Kak Aim boleh. Akrabnya Kak Hendra saja. Iya. Baik, sobat sehat dimanapun berada, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini perdana kita tampil outdoor, kita tampil di luar kantor, dan juga kita pertama kalinya syuting pada malam hari ini ya. Malam, Kak. Menjelang sahur. Baik, sobat sehat. Kita akan tanya-tanya kepada dua orang narasumber ini. Mungkin nanti bisa dijawab bergantian aja Kak ya, supaya nggak rebutan nih. Boleh Kak. Supaya terkontrol, ini kan nanti banyak dilihat oleh para YouTuber. Baik, yang pertama mungkin Kak Marti dulu deh. Kak Marti, kita kan pada bulan Oktober tahun 2022 itu mengadakan kegiatan yang namanya aksi bergizi di sekolah. Betul banget. Boleh ceritakan Kak Marti, aksi bergizi itu apa sih? Ceritanya mau panjang mau pendek nih kayaknya. Terserah deh, kita waktu sahur nih masih 6 jam lagi. Masih lumayan lah ya. Silakan Kak Marti. Sambil ngabuburit. Boleh. Menunggu sahur. Baik. Sahur. Makasih Kak Hendra. Siap. Malam teman-teman semua. Kalau tadi disampaikan Kak Hendra nih, tahun 2022. Iya, betul kita sekali Kak. sudah mengadakan yang namanya Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Aksi bergizi. Di sekolah-sekolah. Di sekolah. Nah, ngapain sih aksi bergizi? Aksi bergizi ini menjadi salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya percepatan pencegahan stunting. Stunting, lagi rame tuh Kak, stunting. Ya. Ngomong stunting. Katanya nih kita stunting rame nih di Indonesia, di Kalsel juga Kak. Stunting ini lumayan banyak kasusnya. Jadi aksi bergizi itu kira-kira nanti akan seperti apa Kak? Nah, jadi kalau untuk kegiatan aksi bergizi sendiri nih Kak Hendra, ini ada 3 poin penting di dalam gerakan aksi bergizi. 3 poin penting. Ada 3 ya. Yang pertama, satu boleh nanti dilihat di bawah. Yang pertama adalah makan dengan menu gizi seimbang. Makan dengan menu gizi seimbang. Betul, sesuai isi piringku. Isi piringku, sobat sehat. Ingat ya, isi piringku. Kemudian, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik. Oke. Dan yang ketiga adalah minum tablet tambah darah. Minum tablet tambah darah. Betul, Kak Hendra. Jadi untuk aksi bergizi itu Kak Marti ya, saya ulangi lagi, ada 3 kegiatan utama ya. Betul. Tadi ada yang pertama, konsumsi makanan yang dengan gizi lengkap, gizi seimbang, atau dengan istilah kita sekarang isi piringku. Kemudian melakukan aktivitas fisik, dan yang ketiga adalah minum tablet tambah darah. Oke, jadi Kak Baim dan Kak Marti itu datang ke Kalsel dalam rangka ini Kak ya, melihat lagi flashback ya kegiatan apa yang kita lakukan di bulan Oktober 2022. Oke, kita ada kunjungan kemana nih Kak? Dalam waktu 2 hari ini kita berkunjung ke 4 sekolah. 4 sekolah. 4 sekolah. Karena rasanya ingin sekali sebenarnya kita datang ke banyak sekolah. Tetapi apa boleh buat ya? Waktu. Kemudian ternyata di sini banyak juga nih sekolah yang sudah mulai libur ternyata. Gitu. Jadi ya itu kayak nggak apa-apa kita sebagai perwakilan dari beberapa sekolah diambil sampel aja Kak ya? Betul, yang memang ada di Kalsel, kita ambil beberapa sampel yaitu 4 sekolah. Ya. Ini untuk Kak Baim nih Kak. Kalsel itu kan dibandingkan provinsi lain di Indonesia kayaknya kok terpilih. Saya juga bingung nih. Ini mau bangga atau mau sedih nih Kak?
Gimana Kak kira-kira? Kok ke Kalsel nih monepnya aksi bergizi? Ya, baik Kak Indra. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman. Apa nih panggilannya Kak? Sobat sehat Kak. Sobat sehatnya teman-teman di Kalimantan Selatan. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan Monef ya Kak Marti ya? Kenapa kita melakukan Monef salah satunya di Kalimantan Selatan? Karena memang target kami nih Kak untuk monitoring ini yang memang kita coba lihat review kembali atau pelaksanaannya sudah sejauh mana. Ini ada di 12 provinsi. 12 provinsi yang memang sebenarnya ini ada catatan sebenarnya. Ini kita coba lihat di provinsi yang memang punya angka stunting cukup tinggi. Begitu. Sehingga stunting Kalsel. Ya, sehingga pelaksanaan aksi bergizi ini kita harapkan penting sekali untuk terus berkelanjutan. Artinya ini terus dilakukan. Kalau tadi dilakukan serentak di tanggal 26 Oktober di 2022, harapan kami memang ini bisa terus berlanjut kan. Jadi sobat sehat di Kalimantan Selatan, aksi bergizi ini juga untuk sasarannya adalah sekolah, remaja, di mana memang tingkat SMP, SMA sederajat begitu. Nah ini harapannya tidak hanya satu kali dilaksanakan pada saat launching, tapi memang secara berkelanjutan. Karena di poin tadi ada 3 kan, memang itu sebenarnya poin itu harus rutin dilaksanakan. Harus rutin dilaksanakan. Rutin dilaksanakan. Artinya setiap minggu kaitannya dengan tadi ada minum tablet tambah darah. Itu memang aturannya adalah bagaimana bisa dikonsumsi rutin 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Sehingga ya tadi berkelanjutan dari kegiatan aksi bergizi ini tidak hanya pada saat launching semua ikut nih Kak. Kami rasa kemarin Kalsel dengan banyaknya sekolah yang berpartisipasi ya Kak Marti ya. Tapi kami lihat lagi dengan banyak yang berpartisipasi, apakah masih tetap dilakukan secara rutin oleh sekolah yang berpartisipasi. Nah ini kami hadir di sini. Kalau kaitannya dengan prestasi, kami bilang sih ini salah satu yang alhamdulillah bisa kita coba hadiri gitu Kak, datang. Karena tujuan kami datang ke 12 provinsi untuk monitoring pastinya mendapatkan masukan. Selain kami melihat di lapangan bagaimana keberlangsungan aksi bergizi tetap dilakukan, kami pasti butuh sekali masukan, saran nih Kak ya. Kaitannya dengan nantinya kita punya bekal nih Kak. Bagaimana bisa buat formula lagi nih, formula. Kalau kemarin kami udah bikin formulanya untuk penggerakannya, tapi bagaimana penggerakan ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Baik, terima kasih Kak Baim. Jadi kalau kita tadi dengarkan alasannya ke Kalsel itu karena memang Kalsel ini tadi cukup tinggi ya kasus stunting. Cukup tinggi. Cukup memprihatinkan sobat sehat. Jadi bagaimana nanti kita di Kalsel ini punya PR ya, Kak Marti, Kak Baim ya. Kalau tidak salah kemarin Kalsel juga dapat penghargaan ya untuk sekolah yang terbanyak aksi bergizi. Tapi tidak cukup cuma itu Kak Baim ya. Artinya bagaimana kita mengambil momentum ini, tapi juga kita punya upaya yang istilahnya secara terpadu dengan teman-teman di sekolah, kemudian juga dengan lintas sektor, sehingga nanti penurunan stunting itu bisa kita lihat di Kalimantan Selatan melalui kegiatan aksi bergizi. Cuma kemarin kalau kami lihat data terakhir pengumpulan minum tablet tambah darah Kak, ternyata tingginya jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan aksi bergizi itu tidak sebanding Kak dengan capaian minum tablet tambah darah dan kasus anemianya. Itu kemarin yang sempat dibahas juga teman-teman di podcast sebelumnya. Jadi ini ada pertanyaan nih Kak Marti. Kita itu sekarang fokusnya apakah menurunkan stunting, apakah kita mencegah stunting? Ini kemarin ditanyakan oleh teman-teman di tingkat kelurahan nih Kak. Katanya kita ini nggak fokus. Itu dinas itu mau fokus nggak? Mau menurunkan apa mau mencegah? Yang mana kira-kira nih Kak? Aduh, saya susah jawab ini. Susah. Kalau Kak Hendra aja susah, kita bisa lebih susah lagi. Jadi, sobat sehat, upaya yang perlu kita lakukan tentunya kita semua berharap supaya stunting ini tidak sampai kejadian. Nah, supaya tidak kejadian, tentunya kita harus bisa melakukan pencegahannya lebih awal. Pencegahan. Kalau sudah bisa kita cegah, pastinya angka stunting akan turun dong. Jadi sekali tepuk, 2 nyamuk kena. Nah, gitu kan. Sejak dari usia lebih dini, yaitu usia remaja. Usia remaja. Wow, berarti memang upaya itu tetap kita jalankan ya Kak ya. Jadi kita sekarang sudah banyak nih sobat sehat stunting di Kalsel di Indonesia, itu tetap kita
sembuhkan ya istilahnya, tetap kita intervensi. Tapi juga jangan lupa, ini masih ada generasi berikutnya, gitu kayak. Benar. Jadi bagaimana generasi berikutnya ini nanti apakah akan mengulang generasi yang akan datang, apakah kita akan memperbaiki. Tentu dengan kegiatan aksi bergizi ini tujuannya adalah itu tadi Kak ya. Kita ingin stunting itu tidak terjadi jauh sebelum remaja putri itu menjadi ibu hamil, ya sebuah pasangan, sampai dia nanti akan melahirkan generasi yang sehat. Generasi yang sehat tentunya. Luar biasa nih Kak. Kira-kira nih Kak, ini kan Kakak nih jauh-jauh nih datang dari Kementerian Kesehatan Jakarta ke Kalsel, luar biasa teman. Yang ditemukan apa nih? Kak Marti dulu deh. Kita tadi udah ke 4 sekolah nih Kak. Betul. Apa ini Kak yang terbayang setelah tadi kita mendengarkan dari teman-teman di sekolah? Baik, sebenarnya yang jelas kita sangat apresiasi. Sangat apresiasi sekali kepada pihak sekolah tentunya yang pertama. Pihak sekolah? Ya, pihak sekolah karena dari hasil kita 2 hari ini ya Kak Hendra, kita dapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini sebenarnya sekolah-sekolah masih menjalankan aksi bergizi nih Kak ya? Oke. Tapi mungkin ada beberapa catatan ya Kak Hendra, betul. Catatan bahwa memang belum sepenuhnya pelaksanaan aksi bergizi ini benar-benar dilaksanakan secara rutin. Belum rutin. Ya, mungkin masih ada yang dari 3 poin tadi, 3 poin penting aksi bergizi, masih ada yang memang menjalankan mungkin 1, 2 gitu ya, atau 3-tiganya memang ada yang dijalankan, tetapi memang belum rutin sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu Kak Hendra. Tetapi sangat luar biasa. Dukungan lintas sektor gimana Kak? Ya, dengan lintas sektor kalau kita lihat ada beberapa masukan juga nih Kak Hendra ya, apa yang kita peroleh dari teman-teman pihak sekolah utamanya. Memang masih diharapkan dukungan yang lebih baik lagi, yang lebih masif lagi dari lintas sektor, bahwa kegiatan ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Jadi tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga dari sektor-sektor lain yang tentunya juga punya kepentingan dan punya power ya untuk bisa mendukung gerakan ini menjadi gerakan yang luar biasa. Jadi memang Sobat Sehat tidak cukup satu sektor. Kalau kita kembali ke apa istilahnya, ke pedomannya, bahwa memang dengan aksi bergizi ini kita ingin merangkul Kak ya. Ingin merangkul supaya tidak hanya sektor kesehatan tadi dikatakan Kak Marti, tapi juga sektor-sektor lain, terutama yang pendidikan, terutama Kak ya. Kemudian juga mungkin dari yang penyedia makanan sehat, mungkin bisa bekerja sama nih dengan pihak sekolah dan juga teman-teman di puskesmas. Kak Baim nih, tadi kelihatannya banyak berinteraksi dengan adik-adik nih. Gimana nih Kak, apakah mereka punya penerimaannya seperti apa sih Kak terhadap kegiatan aksi bergizi ini Kak? Ya baik Kak Hendra, benar, lebih banyak interaksi kepada siswi ya Kak ya? Tadi siswi ada pun siswa juga. Siswi gitu. Karena lebih siswanya tadi disuruh pulang gitu ya. Karena lebih senang ngomongnya remaja sih sebenarnya. Catat ya. Walaupun secara interaksi ya ikuti juga dengan teman-teman yang lain begitu. Tadi juga coba didampingi oleh pembina UKS begitu, dengan teman-teman dari dinas kota, baik itu Banjarmasin dan Banjarbaru ya, yang kita coba hadiri, dan teman-teman puskesmas gitu. Sebenarnya kalau dari siswi atau siswa yang memang notabene-nya sasaran dari aksi bergizi sendiri begitu, mereka pada saat kegiatan itu melakukan semua. Pada saat yang itu Oktober 2022. Itu semuanya melakukan. Hanya di satu sisi Kak Hendra. Jadi saya lihat di sini tidak siswi ini mau melakukan, tapi juga ini atas dasar sebenarnya kalau sekarang ya masih diminta begitu. Jadi sekolah memberikan TTD harus minum. Gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi sifatnya dari kesadarannya gimana? Nah, yang seharusnya sebenarnya edukasi ini yang perlu masif dilakukan. Sehingga memang siswi itu dengan kesadarannya itu merasa minum TTD, makan makanan seimbang, gizi seimbang dengan isi piringku,
terus aktivitas fisik, berolahraga itu dianggap penting gitu Kak. Itu dianggap penting untuk dirinya, sehingga untuk melakukan rutin aktivitas ataupun aksi bergizi ini itu berawalnya dari kesadaran. Oh iya. Gitu. Ini yang memang sharing dengan teman-teman siswi tadi seperti itu Kak. Jadi bagaimana saya Kak, Mbak Im sama teman-teman ini coba mendukung apa sih kebutuhannya dari teman-teman gitu. Oh ternyata teman-teman di sini tadi juga kemarin sempat ke pondok pesantren juga. Betul. Jadi sebenarnya siswi ini juga banyak dinamikanya, artinya ada sekolah yang memang memperbolehkan menggunakan ponsel gitu, sehingga secara akses edukasi juga bisa dilakukan dari media sosial. Mereka bisa menerima informasi dari media sosial. Tidak hanya dari guru akhirnya, tapi mereka bisa coba cari sendiri. Tapi kalau untuk siswi yang ada di pondok pesantren begitu, ataupun ya yang sederajat begitu ya, itu artinya mereka juga ternyata dibatasi dengan tidak boleh menggunakan handphone, sehingga itu juga menjadi tantangan tersendiri nih, bagaimana untuk terus mengedukasi santri dengan mereka tidak menggunakan handphone, berarti ada keterbatasan informasi dari media sosial gitu. Ini bisa terus dilakukan oleh pembina UKS, oleh teman-teman dari kesehatan, tapi yang Mbak Im nilai atau Mbak Im lihat saat ini adalah siswi itu sebenarnya mau menerima, hanya edukasi itu yang perlu didahulukan sehingga mereka aware banget Kak. Edukasi kata kuncinya. Edukasi begitu. Kalau untuk minum tablet tambah darah itu udah mereka udah mau Kak. Mau atau hanya pada saat di sekolah? Gini Kak. Jadi modelnya itu ada 3 tingkatan Kak. Ada 3. Mau, tahu, mampu. Jadi kalau yang udah sharing, kebetulan sharing dengan teman-teman PMR, mereka tuh udah di tahap mau Kak. Mereka udah tahu aksi bergizi itu apa, pentingnya aksi bergizi itu apa, poin-poin aksi bergizi apa, sudah tahu, udah tahu. Ketika mau nggak? Mau melakukan, mau melakukan. Ketika sampai ke mampu, nah ini ya. Kadang kalau mereka sharing nih sama saya Kak, ketika gimana ngajak teman-teman untuk minum TTD aja atau makan itu agak kesulitan. Biasa Kak di usianya gitu, ketika mereka juga merasa satu level, satu tingkatan gitu, ketika ditolak udah nggak bisa berkata apa-apa. Kalau gitu gini aja Kak Baim, ada nggak tergambar kira-kira siapa sih sebenarnya tokoh kunci yang sangat berpengaruh supaya dia mau minum TTD? Nah, ini yang lagi muncul nggak itu? Ya, ini yang lagi kita galakan nih Kak. Jadi sepertinya kita itu guru kah? Enggak Kak. Malah sebenarnya gini. Ada teman sebaya yang mereka anggap itu leader. Gitu. Pacarnya mungkin bukan ya? Itu termasuk. Bisa jadi. Itu termasuk. Jadi maksud saya ternyata seperti teman-teman PMR, teman-teman OSIS, itu tuh berpengaruh sekali. Ketika saya tanya, kegiatan kalian bisa nggak bikin ini? Oh, semuanya itu dipegang sama OSIS. Jadi ketika OSIS yang menggerakkan, semua ikut. OSIS ini orang yang anak-anak yang berpengaruh kelihatannya. Biasanya OSIS memang anak yang rajin ya Pak. Ini biasanya rajin, mereka mau aktif berorganisasi. Saya OSIS Kak. Kalian OSIS? Saya enggak. Ngapain tadi bilang OSIS ya? Kalau dulunya. Pada masanya pada masanya. Jadi memang punya pengaruh ya? Pengaruh. Jadi memang menurut saya, dan ini kita sedang buat Kak, ya kita sedang bentuk. Kami punya agen Besti Kak. Agen Besti. Jadi kami berpikir aksi bergizi ini kalau kita hanya kami hanya menerima nanti dari pembina UKS, teman-teman kesehatan atau pendamping guru aja deh. Kalau guru masih ini, minum guru. Iya. Itu kadang nggak bisa ya. Gini Kak, untuk sebulan 2 bulan tapi untuk selanjutnya itu kayaknya tidak berkelanjutan. Nggak bisa. Tapi ketika kita coba bentuk agen Besti yang ada di kelasnya, lingkungan sekolahnya, itu kayak kami rasa efektif begitu Kak. Sehingga memang saat ini juga kami sedang bentuk agen Besti nih. Kalau bisa, kalau tadi ada Kak terakhir di Mandua, Kota Banjarmasin, kita langsung bentuk agen Besti. Wow. Gitu. Langsung dapat kartu anggota. Langsung. Enggak ya? Enggak ya, belum ya. Jadi sampai kayaknya
didasari atas kemauan dulu. Oke. Siap. Mau buat bisa mengajak teman-teman yang lain. Oke. Itu penting banget. Kelihatannya kita udah ketemu nih ya. Artinya siapa nanti yang punya peran paling kuat untuk mempengaruhi. Benar. Ya tadi agen Besti ya. Agen basic, Kak. Kita tunggu nih Kak kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya Sobat Sehat supaya nanti kita bisa terapkan juga di Kalsel dan seluruh kabupaten kota di Kalsel. Walaupun dikit, Kak. Walaupun tadi sebenarnya ini tidak secara kebijakan ya, Kak. Itu juga penting ya, Kak ya. Artinya Baim merasa kalau Baim melihat teman-teman ataupun dari kepala sekolah gitu yang dihadiri ya, kita kepala madrasah itu juga mereka butuh kebijakan turunan. Kalau kami punya SKB, SKB 4 menteri, 4 menteri gitu. Nah itu tuh harapannya emang ada turunan dari provinsi. Oke, siap. Ada dinas Kita kabupaten akan kota. keluarkan lagi edaran gubernur. Iya, Mungkin iya, keluarkan iya. lagi edaran Mantap tuh, bupati, Kak. wali kota gitu ya. Iya. Oke, siap. Karena pada dasarnya ketika sasaran kita adalah sekolah, sekolah itu ikutnya aturannya yang dari Disdik. Oke. Gitu. Jadi ketika dinas kesehatan punya himbauan atau edaran terkait aksi bergizi itu dikuatkan dengan edaran dari dinas pendidikan, itu akan diikuti. Siap. Itu Baik. Baik, jadi ini kita Sobat Sehat kayaknya udah ketemu nih. Kalau aksi bergizi itu harapannya tadi berkelanjutan nggak ya? Berkelanjutan. Oke. Tinggal nanti bagaimana kawan-kawan di sekolah, di daerah bisa membuat inovasi kayak paling tidak bagaimana nanti siswa-siswi di sekolah itu tidak bosan, tidak jenuh. Oh tiap minggu cuman ini kegiatannya. Kita nanti akan membuat inovasi. Baik, saya kira ini mau sampai sahur ya. Tim kreatif. Masih ada waktu kayaknya. Iya. Ada sahur. Baik, mungkin terakhir aja nih Kak Marti. Baik. Pendek aja, singkat aja nih Kak. Pesan kesan ke Kalsel, lihat sekolah, lihat aksi bergizi. Gimana nih Kak Marti? Singkat ya. Singkat. Oke, baik. Pesan-kesan untuk 4 sekolah yang menjadi sampel dari kegiatan kita pada 2 hari ini adalah luar biasa. Iya. Tetap semangat. Betul. Tingkatkan kolaborasi. Dan terus berkesinambungan. Jangan tadi sempat lihat tulisan kan, wajah sampai ke puting. Betul. Wajah sampai ke puting. Terima kasih Kak Marti. Kak Baim, mungkin singkat Kak. Kesan? Kalau saya sama kayak baju saya kayak itu. Saya juga ya. Sama kita ya. Seragaman nih. Aksi bergizi bikin glowing, Kak. Wow. Aksi bergizi bikin glowing. Laksanakan aksi bergizi siswi-siswi di Kalimantan Selatan glowing. Bercahaya. Kita juga punya jargonnya Boleh. Saya nggak ikut ya. Ikut. Saya ikut. Yang glowing dan berseri tidak hanya siswi loh ya. Benar. Ikut. Cowok-cowok sekarang juga banyak yang mau glowingan nggak? Boleh. Bener sekali. Boleh Kak Hendra, kita punya jargonnya itu kalau kita bilang aksi bergizi. Nah, glowing alami, cantik berseri. Wow. Kan seneng ya kayak melihat wanita cantik-cantik kalau itu cowok kan. mungkin tidak cantik ya, tapi ganteng misalnya. Kalau cowok cantik kan nggak lucu juga. Gak apa-apa juga Kak. Glowing. Ya, tapi nggak cantik loh. Baik, mau dicoba? Boleh? Oke. Sobat Sehat ikut ya? Sobat Sehat boleh ikutan ya? Boleh ikutan. Nih. Aksi bergizi. Cantik alami. Gak kebalik Kak. Ulang. Alami, cantik berseri. Ingat ya. Padahal ini udah bikin glowing ya. Alami, cantik berseri. Oke, Kak Hendra ikut. Kak Baim. Aksi bergizi. Glowing alami, cantik berseri. Wow, keren. Baik. Terima kasih Kak Marti, Kak Baim atas waktunya berkunjung ke Kalsel, memberikan pencerahan bagi teman-teman di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, Sobat Sehat. Jadi ini penghargaan luar biasa untuk Kalimantan Selatan. Kami atas nama pemerintah Provinsi, Dinas Kesehatan. Ini kita malam ini live-nya di Rumah Makan Pondok Bahari, Sobat ya. Ini live pertama Kak. Live pertama di malam hari. Di malam hari dan di tempat dan di luar. Ya, bisa kita makan. Siap. Nih saya nggak ada kenang-kenangan nih Kak. Baik, saya pantun aja deh terakhir nih. Makan nasi di warung Pak Dullah, cantik. Lauknya ikan gurami sama pepes teri. Cantik. Ayo laksanakan aksi bergizi di sekolah. Ciptakan wajah glowing alami dan juga cantik berseri. Keren.
Terakhir lagi, mau lebaran biasanya banyak dapat parcel. Cakep. Parcel dibuka, ternyata isinya donat mesis. Wow. Aduh. Teriring doa dari seluruh masyarakat Kalsel. Semoga Kak Marti dan Kak Baim selalu sehat dan sukses. Amin. Makasih. Baik, Kak terima Hendra. kasih sekali lagi Sobat Sehat, Kak Marti, Kak Baim. Kami undur Makasih, diri. Kak Hendra. Sampai ketemu di Sobat podcast Sehat. kanal YouTube berikutnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.